Segera kami akan hadirkan wawancara bersama dengan Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan. Sore hari ini telah tersambung bersama Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan. Selamat sore dan Assalamualaikum. Selamat sore Mbak ya. Baik, Devi di Studio RRI, dan mohon informasi untuk tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri terkait dengan aktivitas Semeru. Baik, untuk bisa kami laporkan dari Lumajang bahwa aktivitas Semeru, Gunung Semeru pada waktu tadi malam, tengah malam itu masih normal. Kemudian 1.30 itu mulai ada tanda-tanda akan terjadi APG. Kemudian ada pernyataan dari PVMBG itu akan ada APG yang jarak peluncurannya bisa mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Jadi pada pukul 4 itu 4.45 masyarakat di aliran Curah Koboan, bisa di Desa Supiturang, Desa Rorombo, Dusun Kajar Kuning, Dusun Sumberwuluh, Sumber Mujur, dilakukan evakuasi oleh anggota kami di lapangan bekerja sama dengan dari TNI maupun dari relawan. Baik. Kemudian 06 itu sudah nampak pengamatan adanya awan panas guguran. Nah, itu informasi dari PVMBG untuk status tadi siang sudah dinaikkan dari siaga 3 ke 4, jadi levelnya 4 awas jadinya. Jadi untuk sekarang diharapkan tidak ada yang beraktivitas di jarak 19 km radius dari Gunung Semeru ke arah Curah Kobokan yang merupakan aliran perlintasan dari awan panas guguran. Kami laporkan dari Desa Kajar Kuning ini ternyata tertimbun dari material APG Desa Kajar Kuning. Masyarakat sudah diungsikan juga. Masih banyak yang ingin mencoba masuk ke tempatnya yang lama. Namun demikian kami sudah buat pos penyekatan. Selain melakukan evakuasi, membantu warga, membantu bersama pemerintah daerah, BPBD, membuat posko penampungan pengungsi. Kemudian kami juga melakukan pos penyekatan bekerja sama dengan kepala desa dan Satgas Keamanan Desa agar tidak ada masyarakat yang masuk ingin menyelamatkan harta bendanya. Kami juga menyampaikan lebih baik selamatkan nyawa dulu. Nah, jadi sampai dengan sore ini sudah tidak ada hujan kembali, abu sudah mulai berkurang, namun tetap kewaspadaan dari pusat Badan Vulkanologi yang di Gunung Sawur menyampaikan tetap levelnya masih awas atau level 4, jadi tidak boleh melakukan aktivitas di sekitaran Curah Koboan. Ya, artinya belum. Untuk jalur, Mbak. Baik. Ya, untuk jalur kami laporkan jalur itu terputus di Kajar Kuning karena sebelumnya warga bisa ke Malang itu lewat Curah Koboan, tapi sekarang tidak bisa sama sekali. Oke. Nah, jadi akses itu terputus, jembatan yang sudah dibangun juga sekarang tertimbun dengan material APG. Tadi kami survei dengan Forpimda ke lokasi tersebut. Baik. Alhamdulillah untuk sampai dengan 18.03 ini kami masih menginventarisir apakah ada korban jiwa, tapi sampai saat ini belum ada laporan sehingga kami belum bisa melaporkan untuk korban jiwa. Baik. Untuk korban materi sudah banyak yang kami datakan, rumah-rumah terutama di Dusun Kajar Kuning itu tertimbun. Mungkin ada beberapa ternak yang juga tertimbun di sana. Tapi untuk orang, manusia sejak 04.45 tadi pagi sudah kita lakukan evakuasi. Baik. Dan untuk pos penyekatan mungkin bisa lebih spesifik lagi, dan karena masyarakat sekitar atau yang ada di luar Lumajang ini banyak yang mungkin tidak mengetahui secara detail kondisi geografis yang ada di sana. Pos penyekatan sehingga nantinya ada langkah antisipatif misalkan mau lewat dan lain sebagainya, Dan. Jadi begini, Mbak, saran kami untuk masyarakat yang ke arah utara, baik dari Lumajang maupun seputaran sisi selatan itu lebih baik tetap melalui jalan nasional, masuk ke jalan utama di arah
Malasan, kemudian Leces itu bisa lewat situ saja sementara. Nah, kemudian untuk jalur yang ke atas, biasanya masyarakat itu melalui Senduro, kemudian Ranupane, turun ke Jemplang itu bisa ke Malang, bisa juga ke arah Bromo, tapi kami tidak sarankan karena informasi di sana juga cukup hujan, cukup lebat, kami tidak tahu. Jadi saran kami lebih baik melalui jalur jalan nasional atau jalan yang sudah lebih aman demikian. Baik, adakah kendala dan yang dihadapi terkait dengan komunikasi bersama dengan warga dalam masa-masa penanganan ini? Kendalanya ya kami sudah menghimbau kepada warga, namun demikian warga tetap sayang ke ternaknya, sayang ke barang bendanya. Tadi kami beberapa orang kami halau, kami lapang untuk masuk agar tidak menjadi korban, karena kita juga belum tahu. Belum ada pernyataan dari PVMBG bahwa Semeru ini sudah turun levelnya, masih di level 4, jadi tidak boleh ada yang mendekat. Kami sudah siapkan posko dan anggota yang nanti akan menjaga bersama-sama. Ya. Baik, jembatan ini juga menjadi salah satu yang mungkin nanti akan banyak menyita pertanyaan begitu, dan karena kondisinya tadi diinfokan tertimbun, apakah sudah terpantau kerusakan dan lain sebagainya, karena sejauh ini kan ini kalau saya mohon koreksi dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja yang sudah jadi ini jembatannya. Jembatan yang mana, Mbak? Kalau jembatan Geladak Perak atau jembatan Perak itu sementara kami tidak sarankan karena di bawah itu masih mengalir lahar yang ada sehingga asapnya itu terlihat masih kepul. Kami pun hanya memantau dari kejauhan saja tadi. Baik. Sangat tidak disarankan untuk melewati jalur. Tidak disarankan, ya. Baik. Lebih cari jalur yang lebih aman, ya. Banyak aktivitas warga yang mungkin masih mencoba untuk masuk dan lain sebagainya. Artinya masih akan sangat dinamis di lapangan. Namun yang menjadi himbauan dari kepolisian sendiri terhadap seluruh masyarakat Lumajang, baik yang terdampak ataupun tidak. Iya, betul demikian. Ya. Seperti apa himbauannya? Dan himbauan kami sudah kirim ke media sosial, di WA, status kami di medsos Polres maupun yang ada di anggota kami untuk menyebarkan kepada masyarakat, jauhi areal curah koboan sehingga tidak rentan menjadi korban dari awan panas guguran. Ikuti arahan petugas, kalau disuruh mengungsi ya mengungsi dulu. Nanti kalau sudah aman ya dikembalikan. Terus sementara rumah-rumah mereka biar dipatroli oleh petugas yang ada, demikian. Baik, jadi dari pihak kepolisian juga mencoba untuk terus mengamankan dan juga memberikan kepastian keamanan untuk berbagai macam harta benda yang ditinggalkan di daerah-daerah yang masih rawan gitu. Kami upayakan itu, Mbak. Kami upayakan bekerja sama dengan masyarakat. Baik. Yang menjadi hal masif yang sering terjadi ketika kondisi bencana adalah menyebarnya informasi-informasi yang kurang benar dan kemudian ditambahi dengan narasi-narasi yang kemudian membuat masyarakat lebih panik begitu. Apakah sudah terpantau hoax yang beredar dan seperti apa terkait hal ini himbauannya kepada masyarakat dan? Sejauh ini kami hanya menghimbau kepada masyarakat mungkin bisa mendengar dari sumber yang terpercaya. Jangan hanya melihat ada, kan banyak sekali itu warga masyarakat kita yang melakukan vlogging atau vlogger netizen yang tiba-tiba mendadak mengabarkan di Semeru sudah aman atau itu, jangan dipercaya sebelum ada rilis dari PVMBG atau instansi yang berwenang mengeluarkan situasi tanggap Semeru ini masih levelnya berapa. Jadi jangan ada yang percaya. Kalau yang masalah yang lain-lain lebih baik mengungsi di tempat yang sudah disiapkan. Jadi kan lebih aman demikian. Antisipasi untuk masyarakat yang terlalu kepo dan karena masyarakat kita sepertinya punya sebuah kebiasaan baru pada saat terjadi bencana bukannya dihindari tapi malah didatangi untuk alasan ingin tahu dan lain sebagainya. Apa yang menjadi langkah antisipatif dari pihak kepolisian sendiri untuk menghalau warga-warga yang punya keinginan semacam ini? Tadi kami sudah dirikan pos penyekatan, itu yang kami upayakan untuk bermanfaat kepada masyarakat yang ingin melihat mendatangi lokasi bencana. Jadi pos sekat itu juga tujuannya untuk seperti itu. Masyarakat yang pengen tahu berlebih sudah disarankan untuk tidak, dan harapannya ya taat pada petugas. Kalau tidak taat petugas, taat siapa lagi gitu. Baik, salam untuk teman-teman yang sedang bertugas dan selamat bertugas. Semoga aman. Terima kasih. Ya, amin. Semangat selalu, semoga kondisi segera lebih baik dari kondisi saat ini. Terima kasih. Selamat sore dan